Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini kami bisa menemani Anda kembali di program acara yang kita tunggu-tunggu selama sepekan yang pastinya sangat berguna sekali bagi Anda dan juga keluarga Anda, di mana lagi kalau bukan di program acara Keluarga Sehat pada sore hari ini. Baik pemirsa, selama 1 jam ke depan seperti biasa kami akan menemani Anda bersama dengan narasumber yang memang sudah kita datangkan khusus di studio yang sangat sesuai sekali dengan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Dan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini di program acara Keluarga Sehat adalah mengenai masalah wasir. Apakah berbahaya ataukah tidak? Nah, baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan topik yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu mengenai masalah wasir, kami mengundang Anda di layanan interaktif kami yang nantinya nomornya tertera di layar kaca Anda. Dan nantinya untuk pertanyaan-pertanyaan Anda akan dibantu dijawab oleh narasumber kita yang sudah berhadir pada sore hari ini. Baik pemirsa, langsung saja kita menyapa narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Dr. Meldi Muzada Elva, spesialis penyakit dalam. Selamat sore, Dok. Iya, selamat sore. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah selalu sehat. Iya. Bisa selalu mengabdi pada negara ini. Iya, Dok. Iya. Baik, Dokter. Mungkin kalau misalnya kita membicarakan masalah wasir, wasir ini sangat banyak sekali yang mengalaminya. Nah, namun banyak juga orang yang memang pada awalnya itu tidak merasakan bahwa wasir itu berbahaya. Nah, sehingga nantinya wasir itu yang dialami oleh orang tersebut akan dibawa ke rumah sakit kalau misalnya mungkin sudah nantinya sangat parah sekali sehingga mengakibatkan operasi. Nah, mungkin di sini, Dok, yang akan kita bahas lebih dalam adalah mengenai wasir itu sendiri, kemudian bagaimana proses terjadinya wasir, kemudian mungkin nanti juga ada derajat-derajatnya dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin ini kita mulai dulu dari wasir itu sebenarnya apa sih, Dok, dari bahasa kedokteran itu sendiri? Oke, baik. Kita sering mengenal wasir ya. Iya. Tentu masyarakat sering mendengar wasir atau mungkin kalau di iklan itu bilangnya ambien ya. Ambien. Jadi wasir sendiri dalam bahasa kedokteran itu disebut dengan hemoroid ya, disebut dengan hemoroid, di mana proses terjadinya hemoroid itu karena terjadinya pelebaran pembuluh darah vena, artinya pembuluh darah balik di lapisan dalam. Jadi ini ada anus ya, anus kan kemudian ada dinding anus, di dalamnya itu disebut dengan submukosa. Jadi ada pelebaran di submukosa itu, pelebaran itu terjadi karena adanya gesekan antara kotoran, feses ya, kotoran manusia yang keras dengan dindingnya itu sehingga terjadi inflamasi atau peradangan sehingga dia melebar, itulah yang disebut dengan wasir atau hemoroid dalam bahasa kitanya. Baik, Dok, biasanya yang mengakibatkan wasir ini sendiri orang-orang yang seperti apa, Dok? Oke, jadi wasir itu atau hemoroid sendiri dalam penyakit dalam itu dimasukkan ke dalam bagian gastroenterologi, jadi penyakit-penyakit saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan kita ketahui bersama itu dari mulut sampai tenggorokan, sampai lambung, usus kecil, usus besar, sampai anus. Ya, anus sendiri terakhirnya itu rektum ya, rektum kemudian anus. Jadi itu diakibatkan tentunya kalau itu bagian pencernaan karena pola konsumsi masyarakat yang kurang tepat. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena seharusnya kalau seandainya sudah tepat, berimbang, seratnya cukup, kemungkinan wasir itu terjadi ya jarang. Kecil ya? Ya kecil, walaupun mungkin saja bisa terjadi. Tapi kalau seandainya konsumsinya kurang serat sehingga kotoran atau fesesnya itu menjadi keras, terjadi gesekan yang sering, yang berulang kali, terjadi peradangan, akhirnya ya terjadilah wasir tersebut. Iya, kalau misalnya presentase terjadinya, apakah lebih banyak laki-laki atau lebih banyak perempuan nih, Dok? Presentasi wasir ya, Iya. kalau presentasi wasir saya rasa itu sama ya antara laki-laki dan perempuan, karena ini adalah penyakit dari tingkah laku ya, tingkah laku. Jadi bukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi mungkin saja ini dipengaruhi oleh pola sosioekonomi seseorang. Artinya mungkin saja seseorang yang punya sosial yang rendah dengan pengetahuan yang rendah, kemungkinan terkena wasirnya mungkin lebih tinggi daripada orang dengan pengetahuan yang cukup, dengan makanan yang berimbang, gizi yang cukup, serat yang cukup. Kalau antara laki-laki dan perempuan tidak ya, kecuali mungkin penyakit-penyakit seperti autoimun, yaitu memang ada presentasinya, atau penyakit-penyakit sendi atau asam urat itu memang
antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Iya, Iya. berarti intinya dari gaya hidup, kemudian pola makan, setelah itu Iya. mengakibatkan fesesnya menjadi keras, Iya. setelah itu baru mengakibatkan wasir seperti itu, Iya. iya dok ya. Heeh. Kalau misalnya prosesnya yang lebih lanjut ini dok, seperti apa Iya. terjadinya? Sebagian besar yang dikeluhkan masyarakat ketika dia datang ke poliklinik sakit, ya. ya, ke rumah sakit atau ke klinik, itu karena BAB-nya berdarah. Ya, BAB berdarah. Nah, diagnosa banding dari BAB berdarah itu banyak. Ya, banyak. Bisa karena wasir itu sendiri, bisa karena gangguan lambung, ya, mah kronis, bisa karena malignansi, keganasan, Iya. kanker atau cancer ya. Nah, itu pandai-pandailah seorang dokter untuk melihat hal tersebut. Kemungkinan kalau orangnya masih muda, kemudian memang mobilitasnya tinggi, badannya bagus-bagus aja, nggak kurus, ya kemungkinan ya belum, ya kemungkinan ya bukan kanker, ya Bukan mungkin saja itu keganasan ya, Dok, ya? wasir, ya mungkin saja. Tapi kalau orang tua berat badan nurun, BAB-nya berdarah, ya mungkin itu keganasan, ya bukan wasir. Jadi itu. Dan yang paling penting ya kita lakukan pemeriksaan fisik pada orang-orang seperti itu, ya, untuk menentukan ini wasir atau tidak. Jadi keluhan yang paling sering itu adalah BAB berdarah, disertai tentunya adalah nyeri. Ya, nyeri itu sering juga kan. Tapi pasti orang kalau melihat berdarah, entah itu nyeri atau enggak, pasti akan berangkat ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Ya, jadi pasti awalnya berdarah dulu atau gimana dok? Atau melalui suatu proses yang mungkin tidak berdarah, kemudian sampai ya proses yang lebih jauh lagi sampai nantinya berdarah seperti itu atau seperti Iya, tentunya kalau kita melihat proses atau patogenesis terbentuknya wasir atau hemoroid, ya tentunya bukan berdarah dulu. Seperti kita bicarakan tadi bahwa wasir itu terbentuk karena adanya ini gesekan antar kotoran dengan dinding mukosa, ya nanti akan kita lihat animasinya, nanti akan kita jelaskan. Jadi kalau seandainya awal, nah ini gambarnya ya, ini kotorannya turun ke anus, terjadi gesekan-gesekan sehingga pembuluh darah vena yang di dalam itu melebar sehingga dia menekan submukosa menonjol keluar. Itu yang disebut dengan hemoroid interna atau hemoroid di dalam. Ya, dia di dalam sering tidak ketahuan kalau tidak nyeri. Kemudian feses itu juga akan turun ya, sampai ke ujung anus. Nah, kalau gesekan itu terjadi di ujung anusnya itu, nah itulah yang menyebabkan terjadinya hemoroid eksterna. Semuanya itu ya karena kotoran yang keras tersebut. Tidak berdarah dulu, jadi dia hanya melebar. Terjadinya perdarahan, awalnya gatal, itch, ya, kemudian bleeding, ya. Nah, sedangkan ini adalah grade-grade-nya. Jadi wasir itu kita kenal ada 4 grade, ya. Hemoroid ada 4 grade. Ada grade 1, grade 1 itu dia hanya terjadi peradangan mukosa tanpa terjadinya perdarahan. Berarti masih belum ada gejala ya dok? Iya, belum ada. Cuma peradangan kadang dia disertai agak nggak enak aja gitu ya. Itu grade 1 ya. Nah, dia hanya melebar seperti itu, pembuluh darah di bagian dalamnya. Nah, sedangkan kalau grade 2 ya, kalau grade 2 itu dia itu akan mengalami pelebaran pembuluh darah dan akan menonjol ke bawah. Tetapi dia bisa balik sendiri. Nah, itu adalah grade 2. Nah, ini nanti gambarnya ada yang grade 2. Sedangkan yang grade 3, kalau ini masih grade 1 ya dok ya? yang ini tadi gambarnya grade 1. Nah, ini mungkin yang grade 2. Nah, grade 2 itu dia bisa berdarah sudah ya. Iya. Nah, itu udah muncul penonjolan. Nah, tetapi grade 2 itu penonjolan itu bisa balik sendiri. Iya, iya. Nah, itu adalah grade 2. Sedangkan kalau wasirnya itu sudah grade 3, nanti ada gambarnya lagi grade 3, dia itu akan menonjol dan dia itu tidak bisa masuk secara spontan. Iya. Jadi kalau keluar Sudah nggak bisa dikembalikan nggak lagi bisa gitu dikembalikan ya dok kecuali kita masukin ya, dia akan masuk. ya? Tapi itu pun sangat nyeri sekali ya dok? Nyeri, jadi kalau nyeri yang jangan kita manipulasi karena justru akan menambah perdarahan. Nah, itu dia tidak bisa balik lagi. Kalau yang grade 2 masih bisa balik. Sedangkan kalau grade 4 itu sudah terbentuknya jaringan-jaringan yang nekrotik ya, kemudian bahkan perdarahan terus-menerus seperti itu grade 4. Dan kalau sudah grade 4 maka medikamentosanya terapinya itu harus operasi. Ya, harus operasi. Kalau grade 2 3 ya enggak bisa, masih dalam ruang lingkup penyakit dalam. Nah, itu contoh grade 4 dia udah keluar dan nggak bisa dimasukkan lagi dan ya sudah terjadi perdarahan macam-macam. Ini adalah contoh dari wasir ya. Jadi tadi
dia itu bengkak dulu, pembuluh darahnya melebar. Setelah pembuluh darah melebar, kadang terasa panas, kemudian gatal dan sebagainya. Gatal itu Kemudian, sebenarnya gara-gara mukosanya itu lecet iya, ya dok ya? iya. Kemudian setelah itu nyeri, setelah itu perdarahan. Ya, perdarahan biasanya kalau sudah mulai berdarah berarti ini udah grade 2 karena dia udah mulai nonjol. Nah, kemudian pembuluh darah yang melebar itu pecah sehingga terjadi perdarahan. Seperti itu. Baik dok, kalau tadi itu kan ada yang dari dalam dulu ya, prosesnya kan memang dari dalam dulu. Iya. Nah, kalau misalnya dari dalam itu masih tidak ada gejala yang dominan. Nah, kalau misalnya mau mengetahui sudah ada hemoroid nih tapi masih grade 1, itu seperti apa dok? Iya, jadi rata-rata orang datang ke poliklinik tadi dengan hemoroid grade 3 ya. Iya, Grade mungkin 3. bahkan 4. Iya, Kalau yang sudah 4 tidak ya, bisa memasukkan iya. lagi. Kalau grade 1 memang sulit, ya, memang sulit. Bahkan saya belum baca penelitiannya secara lengkap ya, tetapi dikatakan oleh guru saya waktu saya pendidikan dulu bahwa sebenarnya tiap orang itu rata-rata sudah punya wasir grade 1. Ya. Jadi kalau mungkin di antara 10 orang itu dilakukan anoskopi. Anoskopi itu suatu alat yang dimasukkan ke anus, dilihat mukosanya, itu mungkin sekitar 5 atau 6 orang itu sudah grade 1. Berarti separuh lebih ya dok ya? Iya, tetapi dia tidak mengetahuinya. Yaitu tadi karena mungkin gaya hidup ya. Kita kan sering makan mungkin tinggi karbohidrat, tinggi protein, tetapi seratnya lupa. Iya. Ya, akhirnya kotoran menjadi keras, kemudian buang air besarnya mungkin tidak rutin, bisa 2 hari sekali sehingga betul-betul menjadi keras. Ya, akhirnya orang terkena wasir. Jadi seperti itu. Jadi dok, meskipun dia itu masih grade 1 seperti itu dok, kalau misalnya kita makannya itu bagus, terus habis itu BAB-nya juga lancar, tidak keras, itu tidak akan menjadi grade 2 atau seperti apa dok? Ya, yang penting wasir itu adalah menekan progresivitas atau keparahan dari pembuluh darah, pembuluh venanya itu, pembuluh baliknya itu. Kalau itu ditahan progresivitasnya, maka tentunya tidak akan lebih lanjut. Sebagai contoh begini, pembuluh darah itu kalau udah melebar maka akan sulit dia balik lagi ya, kecuali dilakukan suatu suntikan. Kita kenal kalau dalam dunia kedokteran itu skleroterapi namanya, mematikan pembuluh-pembuluh darah yang sudah melebar tersebut. Nah, kalau dia dimatikan, dia terbentuk pembuluh darah baru yang masih bagus. Nah, yang melebar ya tentu nggak bisa lagi balik seperti sedia, tetapi kita tahan supaya dia jangan sampai terus melebar, dindingnya pecah sehingga terjadinya wasir. Kalau dia melebar makin banyak ya tentunya terjadi benjolan. Nah, kalau terjadi benjolan ya tentunya terjadi perdarahan. Makin banyak lagi nggak bisa dihilangkan lagi ya operasi. Kalau sudah dengan terapi-terapi seperti ligasi itu diklem, kemudian di staples yang ada lagi, kemudian skleroterapi lagi itu nggak berhasil ya berarti mau nggak mau grade 4 kita serahkan kepada dokter bedah untuk dilakukan operasi. Berarti kita itu bisa memotong semua rangkaian itu dengan gaya hidup sehat seperti itu kan? Ya, tentunya yang pasti yang pertama bagaimana cara terapinya untuk mencegah keparahan. Ini dalam tanda petik belum grade 3 atau 4 ya, masih grade 1 atau grade 2, grade 2 lah. Itu yang pertama kita harus konsumsi banyak serat ya. Kenapa harus konsumsi banyak serat? Biar kotoran itu mengandung cairan sehingga dia tidak keras. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita berikan pelicin tinja. Sering kalau dijual itu di apotek itu dengan sebutan antihemoroid suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus. Itu kan seperti lilin. Jadi kalau keluar dia cepat keluarnya, tidak terjadi gesekan sehingga menghambat keparahan dari wasir. Kemudian yang ketiga bisa juga kita memberikan obat-obatan laksansia ya, artinya obat-obat supaya kotorannya jangan menjadi keras. Ya, tentunya paling utama ya gaya hidup sehat ya, tinggi serat itu penting sekali. Baik dok, terkait masalah tadi derajat-derajatnya itu apakah nanti bisa terjadi dua-duanya dok? Maksudnya itu wasir yang di dalam dan juga wasir yang di luar secara bersamaan? Ya bisa. Ya, sering memang terjadi seperti itu. Artinya itu kan penamaan internal dan eksternal, dalam dan luar kan karena posisinya saja. Ya, tetapi semua prosesnya terjadi dari submukosa. Kalau di luar terjadi ya mungkin saja di dalam itu bisa terjadi. Tetapi kan untuk menentukan di dalam ya pemeriksaan yang harus kita lakukan. Nggak bisa kita hanya sekedar melihat saja. Ya, mungkin kita lakukan pemeriksaan dalam dengan rektal tuse ya, kita colok dubur. Atau kalau seandainya alatnya ada ya anoskopi dilihat. Tapi kita harus
menjelaskan dulu ke pasien bahwa kemungkinan nyeri itu terjadi, memberikan obat-obatan anti nyeri dulu, kemudian memberikan pelumas dulu sebelum melakukan. Jangan ujuk-ujuk pasien datang langsung periksa ya, nanti malah nyeri dan menimbulkan protes dari pasiennya. Iya, baik dok. Jadi mungkin banyak sekali pertanyaan pemirsa di rumah itu mungkin apakah selalu bahwa hemoroid itu dia harus dioperasi? Iya. Apakah masih bisa dengan obat-obatan dulu sampai nanti mungkin hilang sama sekali dok? Ya, jadi intinya ya yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa hemoroid itu terapinya berdasarkan grade-nya ya, berdasarkan stadiumnya. Kalau dia itu stadium 2 ya mungkin saja kita bisa melakukan tindakan skleroterapi atau obat-obatan ya. Skleroterapi misalnya kita suntik untuk menghilangkan pembuluh darah yang melebar sehingga mati ya, terbentuk pembuluh darah yang baru. Atau dengan memberikan obat-obatan yang terkenal itu adalah bioflavonoid ya, di mana penelitiannya dari bioflavonoid itu dia itu bisa mengurangi peradangan dan menghentikan perdarahan. Di mana obat-obatan yang terkenal itu yang mengandung diosmin dengan hesperidin ya. Banyak mereknya, cuman itu sudah dilakukan penelitian ternyata sangat bermanfaat untuk wasir ya. Kemudian kalau masih grade 2 kita bisa berikan pelicin kotoran, kemudian pelicin dinding anus tadi itu ya, pelicin dinding anusnya juga bisa. Kalau sudah grade 3 ini biasanya tindakan, tetapi tindakan ini masih bisa dilakukan oleh seorang dokter penyakit dalam. Meskipun masih bisa dimasukkan sendiri dengan tangan. Iya. Misalnya dengan dilakukan ligasi, ya paling sering ligasi. Saya ada videonya ligasi tapi mungkin nggak sempat ditayangkan. Jadi ligasi itu adalah dengan tonjolan itu diambil, kemudian pangkalnya itu diikat, ya dengan ikat yang sudah disediakan, sehingga diharapkan setelah diikat dia mati, ya sehingga dia lepas. Itu dengan ligasi, mirip dengan orang-orang sirosis, gangguan hati di mana terjadi perdarahan di atas tuh pembuluh esofagusnya juga diikat ya biar nggak terjadi. Ya sama wasir juga seperti itu. Mirip ya dok ya. Jadi nggak mesti harus operasi. Tapi kalau sudah grade 4 atau penilaian dokter ini memang tidak bisa dilakukan tindakan lagi selain tindakan bedah. Apa contohnya? Masih grade 3. Tapi pasiennya perdarahan terus. Apa yang berbahaya dari wasir kalau terjadi perdarahan terus? Anemia. Anemia terjadi shock, meninggal pasien. Ya. Jadi meninggalnya bukan wasirnya tapi shocknya karena anemia. Ini nggak bisa diapa-apain lagi, udah dikasih perdarahan nggak bisa, dilakukan tindakan nggak bisa, ya berarti ini harus tindakan bedah ya. Teman sejawat kita dari bedah yang melakukan ligasi sesuai dengan teknik mereka, ya tentunya kita tidak memahami hal tersebut. Kita serahkan ke mereka untuk menghentikan wasirnya tersebut. Baik dokter, mungkin nantinya kita akan melanjutkan kembali. Baik pemirsa, masih bersama program Acara Keluarga Sehat pada sore hari ini yang membahas mengenai masalah wasir, apakah berbahaya atau tidak. Masih bersama Dr. Meldi Muzada Elva, spesialis penyakit dalam. Nantinya kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai topik ini. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton gak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Galuh banjar bakamban habang bakatamban habang, tapi basulam baju sasirangan. Ketekunan, kehalusan sentuhan, ketelitian, menghasilkan mahakarya, seni kriya khas Nusantara.
ku gandeng. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Baik pemirsa, masih di program Acara Keluarga Sehat. Pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Dr. Meldi Muzada Elva, spesialis penyakit dalam. Dan pada sore hari ini kita membahas mengenai masalah wasir, apakah berbahaya atau tidak. Dan kami mengundang Anda pemirsa di layanan interaktif kami yang nantinya nomornya tertera di layar kaca Anda. Dan nantinya apabila Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait mengenai masalah wasir atau mungkin Anda sedang mengalami wasir dengan tadinya gejala yang sudah disampaikan oleh Dr. Meldi Muzada Elva, silakan bergabung di layanan interaktif kami. Dan nantinya untuk pertanyaan-pertanyaan Anda akan dibantu dijawab oleh narasumber kita pada sore hari ini. Baik dokter, kita lanjutkan saja. Jadi mungkin masih ada pemirsa yang baru saja bergabung bersama kita di sini, yang masih belum tahu tadi mengenai masalah proses terjadinya wasir itu sendiri dan mungkin derajat-derajatnya nih dok, sampai nantinya dia mungkin hanya perlu pengobatan saja atau sampai nantinya harus perlu operasi seperti itu dok. Mungkin bisa dijelaskan lagi? Iya, mungkin kita ulang lagi ya untuk penyegaran bahwa ya wasir itu sendiri tadi ada peradangan pembuluh darah, peradangan pembuluh darah vena, pembuluh darah balik di mana akibat dari gesekan dari kotoran yang mengeras. Kalau terus menerus ya tentunya itu menyebabkan pelebaran yang makin besar, akhirnya bisa terjadi perdarahan. Kalau kita bicara tentang masalah grade, ya grade-nya dari grade 1 sampai grade 4. Grade Mungkin 1 tadi yang biasanya video ya tadi, yang dok. pada saat video tadi, dimana kalau grade 1 itu biasanya bahkan tidak dirasakan gejalanya tersebut. Bisa ada beberapa yang merasakan gejala, bisa juga tidak. Karena grade 1 itu hanya peradangan, biasanya hanya terasa panas atau terasa gatal. Ya. Kalau grade 2 itu sudah ada mulai tonjolan dan dia itu bisa masuk spontan, itu adalah grade 2. Jadi ini kadang dirasakan orang, kok ada pada saat membersihkan BAB kok ada terasa tonjolan tapi kok hilang. Itu mungkin grade 2. Mungkin saja ada darahnya, mungkin saja tidak ada darahnya. Nah kalau grade 3 biasanya nyeri dan ada darahnya. Dan dia itu kalau grade 3 itu ya muncul secara tidak bisa dibalikan lagi. Kalau ini ada proses ya, gambar di sini proses itu wasir karena adanya gesekan antar kotoran tadi dengan dinding dari anus, itu adalah hemoroid interna atau wasir dalam karena dia terjadi di submukosa bagian dalam di anus. Kemudian kalau ini adalah eksterna karena wasir dia terjadi luar, ya, dok, ya? luar. Semuanya terjadi karena adanya gesekan kotoran. Itu ya, interna sama interna. Eksterna ya bisa dilihat. Kalau interna ya harus dilakukan pemeriksaan colok dubur oleh seorang dokter. Lebih bahaya yang mana nih dok? Interna atau eksterna? Sebenarnya sih kalau berbahayanya ya eksterna karena dia kalau sudah grade 3 ya berbahaya eksterna karena dia tidak bisa balik lagi dan dia sering selain kotoran dia tergesek oleh celana ya, celana. Jadinya cepat berbahaya, cepat perdarahan dan itu bisa menyebabkan anemia pada pasien. Kalau ini adalah dua ini udah ya dok? Ya, ini grade 2. Tadi ada grade 1, ini grade 2 di mana grade 2 nah itu udah muncul. Ya jadinya mukosanya udah melebar, bengkak, dan kalau ini grade 3 ya, grade 3 itu nggak bisa balik lagi, dia ngikut aja kotorannya dan nggak bisa balik. Grade 3 itu biasanya udah nyeri banget, nyeri dan keluar darah terus. Kalau grade 4 itu udah membengkak sekali itu anunya, mukosanya. Membengkak terlihat di luar ya dok, Ya, seperti ada benjolan di anus. Kelihatan banget ya. Mirip seperti kanker aja lagi ya, mirip kanker. Kalau biasanya malah bahaya. Nah kalau ini itu tadi gambar kolonoskopi, ya kolonoskopi bagaimana wasir itu kalau dilihat. Nah ini kolonoskopi. Ini dilakukan oleh sejawat kita Dr. Arifah Riyasham, sekarang sebagai dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah itu kelihatan itu. Nah, itu kelihatan. Nah, sudah kelihatan bahwa ini kolonoskopi tadi ada ya, dok, kolonoskopi grade 1 kalau itu tadi kelihatan ada pelebaran pembuluh darah di submukosa, tetapi dia belum bengkak ya, belum bengkak. Jadi kalau itu kolonoskopinya grade 1. Biasanya belum ada darah, hanya nyeri-nyeri saja.
Perbedaannya apa nih dok, kolonoskopi dan juga anuskopi tadi itu dok? Sebenarnya sih cukup anuskopi ya, tapi mungkin saja, nah pada kasus ini pasiennya berdarah, jadi curiganya kalau nggak hemoroid, ya mungkin saja itu ada suatu inflamasi pada bagian dalam. Kalau kolonoskopi kan bisa kita lihat sampai usus besar bagian paling ujung nih, sekum istilahnya. Kalau seandainya anuskopi kan hanya anus saja. Sedang kolonoskopi itu usus besarnya bisa sekum, kemudian bisa kolon descendant, transversum, kemudian ascendant, dan terakhir sekum, itu bisa dilihat dengan kolonoskopi. Jadi kolonoskopi itu intinya adalah untuk melihat apakah ada suatu hal yang lain seperti Iya, itu ya dok ya? kalau kita yakin banget berdarah. nih wasir ya cukup anuskopi. Anuskopi saja. Sekaligus mau tindakan misalnya skleroterapi ya dengan anuskopi ya, disuntik. Nanti. Kalau misalnya sudah grade 4 tadi dok, yang sudah memang menonjol sekali di luar, yang terlihat seperti kanker seperti itu, apakah masih bisa skleroterapi tadi dok? Atau Nggak memang bisa. langsung Nggak bisa, karena itu bukan hanya masalah pembuluh darah saja. Itu sudah bengkak, ya submukosanya udah hiperplasi, ya udah membanyak. Kalau skleroterapi kan sebenarnya kita hanya mematikan pembuluh darah. Iya. Ya, jadi grade 4 ya satu-satunya cara ya dilakukan operasi pada kasus wasir ini. Iya. Mungkin pada pemirsa yang di rumah yang sudah mengalami gejala-gejala wasir seperti buang air besar yang berdarah, kemudian rasa gatal di anusnya, kemudian juga apabila sudah mengalami seperti benjolan yang ada di luar anus, mungkin bisa langsung segera ke rumah sakit ya dok ya untuk menangani itu. Iya, ya paling tidak kontrol dulu lah. Iya. Kontrol dulu ke poliklinik. Seberapa parah sih, seberapa tinggi sih derajatnya dari wasir ini, atau jangan-jangan ini bukan wasir ya, ternyata ini precancer ya. Gejalanya mirip sekali ya dok ya? Gejalanya mirip, perdarahan juga. Tapi lebih banyak perdarahannya dibandingkan wasir biasa Belum atau tentu gimana? juga. Jadi hampir-hampir sangat mirip ya hampir dok ya? sama. Tetapi kalau usianya tua, malignancy age ya, maksudnya di atas 60 tahun, Usia-usia yang memang orangnya, bisa mengidap kanker. kurus, sebelumnya nggak kurus, sekarang kok kurus sekali, ya mungkin saja itu malah kanker ya, bukan wasir. Nah, masih muda ya mungkin saja itu kanker, wasir. Wasir, iya. Nah, jadi itu penting banget untuk diperiksakan, jangan kita meraba-raba. Perdarahan kasih anti hemoroid sendiri, kasih obat-obat hemoroid, ternyata kanker ya sia-sia tindakan tersebut. Ini dok, mungkin yang lebih membingungkan ini ya dok, masih kalau misalnya yang grade 4 yang udah di luar sama yang hemoroid yang di luar, maksudnya wasir yang di luar, itu apa yang bisa membedakan dok? Atau Maksudnya gimana? sama aja bentukannya? Jadi kalau misalnya wasir yang sudah grade 4 tadi yang sudah di luar sama yang memang wasir dari luar. Kalau misalnya yang grade 4 tadi kan itu dari dalam ya? Oh Iya. gitu, ya sama aja sih Sama sebenarnya, aja? sama. Bentukannya juga sama Iya, dok? sama. Intinya kalau misalnya memang sudah terjadi pembesaran pada bagian anus di luar seperti itu, udah langsung harus dibawa aja Ya, dok ya? jadi intinya itu kan secara teori ya seperti itu, tetapi kita sendiri kalau sudah sering melihat sering berinteraksi dengan pasien, terutama pasien yang menderita hemoroid, itu udah bisa kita tentukan ya dengan melihat, oh ini udah grade 3, ini udah grade 4. Walaupun dia interna ya, keluar interna ya itu bisa. Dan kita melihat dari pemirsa tanda-tanda klinis pasien, anemia pucat sekali, kalau sudah BAB itu darahnya netes terus, nggak bisa diapa-apain sampai berhenti sendiri, dah itu pasti grade 4. Selain kita perbaiki kondisinya, transfusi darah, kita juga Siapkan langsung operasi ya, dok, ya? konsulkan dengan dokter bedah untuk melakukan operasi. Baik dokter, mungkin kita sapa dulu Iya. pemirsa yang menelpon. Baik, halo, selamat sore. Program Acara Keluarga Sehat dengan siapa di mana? Rahman di Martapura. Iya, Bapak Rahmat di Martapura. Boleh langsung pertanyaannya saja, Pak? Ini mau bertanya, Bu. Iya. Ya, ini daerahnya itu sudah hampir 1 bulan itu keluar darah. Mohon maaf Bapak, mungkin bisa lebih nyaring suaranya. Daerahnya itu keluar darah terus. Iya. Setiap buang air besar, setiap Halo? buang air besar, ya. Setiap buang air besar ada darahnya. Halo? Iya, halo. Ya. Iya. Bisa diulangi Bapak Halo, pertanyaannya? terus gimana penanganannya gitu, Bu?
Oh baik, jadi menanyakan bagaimana penanganan lanjutan seperti itu ya Pak ya? Dengan buang Ya, air besar kalau yang selalu berdarah? darah itu kan keluar benjolan, Oh ya. terus bisa dimasukin. Mm-mm. Tapi darahnya itu mengeluarkan darah terus ini hampir 1 bulan. Iya, iya. Apa obat yang bagus, apa yang minum Janar itu bagus, minum ampicillin bagus. Oke. Oke, baik Ini Bapak. kalau masalah ke rumah sakit, ulun takutan. Oh iya. Baik, ada lagi Bapak pertanyaannya atau cukup itu saja? Ini lambungnya ini kan sakit. Iya. Mengeluarkan darah terus itu kalau WAB. Iya. Mm-mm. Oke, baik Ya. Bapak. Sudah bisa dimengerti. Iya. Ya. Ya, sudah. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah bergabung di program Acara Keluarga Sehat, Pak. Baik, dokter. Mungkin langsung saja dijawab nih, dok. Jadi BAB-nya berdarah, kemudian apa penanganannya sebenarnya masih bisa dimasuk-masukin. Iya. Baik, terima kasih Pak Rahman atas Iya. pertanyaannya. Cuman sayang sekali Pak Rahman tidak menyebutkan usianya berapa Oh, ya, iya. usia berapa. Jadi kita nggak bisa nebak nih Pak Rahman ini masih muda nih, apa ABG atau udah tua nih, nggak tahu. Jadi begini Pak Rahman, BAB berdarah itu dalam bahasa kedokterannya kita sebut hematokezia. Itu ada suatu proses karena terjadinya pecahnya pembuluh darah di dalam saluran cerna. Bisa saluran cerna bagian atas atau bagian bawah. Kalau dia merah hematokezia, paling sering itu adalah bagian bawah. Nah, kalau diceritakan oleh Pak Rahman itu, kalau dia ada benjolan muncul kemudian bisa hilang lagi, kemungkinan besar yaitu wasir. Ya. Tapi kalau seandainya Pak Rahman usianya sudah di atas 60 tahun, berat badannya makin turun, kemudian perdarahannya kok nggak berhenti-berhenti, benjolannya itu apa ya, visual ya, benjolannya itu Terlihat. kelihatan ruptur, apa pecah, sering pecah seperti itu, ya itu kemungkinan juga malignansi atau keganasan dari bagian anus. Kalau kalau seandainya seperti itu, kalau di keluar benjolan perdarahan tapi masih bisa dimasukkan, itu yang grade 2, tapi grade 2 dalam perdarahan. Kalau grade 2 dalam perdarahan itu terapinya bisa obat-obatan yang pertama ya, ada obat-obatan di mana ya yang menentukan obat-obatan adalah dokter yang akan menangani Pak Rahman, ya tidak bisa disebutkan di sini. Sedangkan yang kedua, kalau seandainya dengan obat-obatan itu tidak bagus, ya dilakukan suatu tindakan. Ya, tindakan itu nanti bagaimana suatu pemeriksaannya. Kalau pertanyaan tadi seperti minum Janar dan Iya, sebagainya, Janar. ya itu saya serahkan kepada Pak Rahman atas kepercayaannya sendiri bagaimana baca-bacanya. Janar itu sendiri memang ada beberapa penelitian sebagai anti peradangan atau sebagai anti inflamasi, ya. Nah, wasir sendiri itu terjadi karena adanya inflamasi. Tapi kalau sudah grade 2 dan perdarahan atau grade 3, saya rasa itu kurang efektif ya, iya. tetap harus ada tindakan. Kalau grade 1 ya bermanfaat ya, karena memang ada obat-obatan untuk mencegah terjadinya peradangan tersebut. Demikian. Jadi dok, kalau misalnya obat yang mungkin bisa diminum oleh Pak Rahmat tadi, obat minum saja atau dari yang bawah tadi dok, seperti pelumas dan yang lain segala macam tadi? Itu dokter nanti yang memeriksa, Oh, iya. yang menentukan. Jadi Pak Rahman, saran saya kalau perdarahan sudah 1 bulan, segera dibawa ke dokter. Kalau Bapak takut ke rumah sakit ya ke dokter praktek, nggak apa-apa. Karena kalau dia perdarahan terus-menerus walaupun sedikit netes-netes, nanti lama-kelamaan Bapak akan terjadi kekurangan darah atau anemia. Kalau anemia, HB-nya turun banget, nanti Bapak ngos-ngosan, sesak, nyeri kepala atau Sulit dalam bahasa beraktivitas. Banjarnya hanyut. Nah, akhirnya harus transfusi, harus dimasukkan darah. Untuk mencegah itu segera dibawa ke dokter. Begitu pesan saya Pak Rahman. Iya, berarti memang untuk Pak Rahman ini sebaiknya harus ke dokter ya dok ya, Iya. karena mempertimbangkan lagi bahwasanya perdarahannya itu sudah 1 bulan lamanya. Iya. Baik dokter, mungkin kita kalau misalnya membicarakan mengenai masalah Pak Rahman tadi, kita membicarakan juga masalah komplikasi nih dok. Mungkin kita sudah mulai membicarakan masalah komplikasi. Kira-kira komplikasi yang paling membahayakan itu apa dok, selain tadi perdarahan? Kalau komplikasi yang paling utama ya perdarahan ya, Iya. menyebabkan anemia, terjadinya shock kalau tidak ditangani segera, dan kemungkinan ya terjadinya kematian. Iya. Kemudian yang kedua ya nyeri ya, nyeri juga bisa kita sebut sebagai suatu komplikasi ya, nyeri sangat nyeri banget, kena sedikit aja nyeri akhirnya
mengganggu aktivitas itu menurunkan kualitas hidup. Menurunkan kualitas hidup itu tidak diperkenankan kalau berdasarkan standar kesehatan dari WHO. Maka wasir juga kadang kita berikan anti nyeri selain dengan obat-obatan wasir tersebut. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, apakah itu betul wasir atau ternyata suatu penyakit yang lain, penyakit usus yang besar yang lain. Banyak penyakit usus besar yang lain, bisa itu kolitis ternyata. Ya, kolitis itu inflamasi mukosa usus besar. Ya, bisa saja itu ternyata Crohn disease, ya, penyakit Crohn, atau bisa diverticulosis, ya, atau yang paling ganas mungkin bisa sampai terjadi kanker usus, ya, bisa kanker rektum atau kanker kolon. Nah, jadi itu adalah komplikasi-komplikasi yang kemungkinan akan terjadi. Walaupun mungkin saja presentasi ke kanker mungkin kecil, karena kalau kanker itu dengan wasir itu beda patogenesisnya. Kalau wasir itu karena terjadi inflamasi, kalau kanker terjadinya karena memang adanya gangguan genetik, ya, bisa saja karena adanya perubahan-perubahan genetika atau karena adanya riwayat orang tua yang terkena kanker sehingga dia punya precancer. Baik dokter, mungkin kita sapa lagi pemirsa yang sedang menelpon. Baik, halo, selamat sore. Program acara Keluarga Sehat. Dengan siapa di mana? Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Hengki di Banjarmasin, Bu. Iya, Bapak, langsung saja pertanyaannya. Ya, umur saya 41 tahun, 2 bulan lagi 42. Jadi saya mau pertanyakan, juga sih mengalami penyakit begitu. Pada saat saya mau BAB itu wasir saya itu keluar tapi tidak berdarah. Saya wasir itu nanti kita masukkan baru dia masuk. Jadi pencegahannya di mana, Dok? Jadi mohon maaf Bapak, tadi masih bisa dimasukkan lagi atau gimana? Atau memang dagingnya itu di luar saja? Masih bisa dimasukkan. Jadi dari Tapi dalam ya, apa Pak? spontan masuk atau harus dimasukkan dengan jari? Harus dimasukkan. Kalau kita berdiri dia masuk sendiri. Kalau jongkok itu dia tidak masuk, nanti kita berdiri atau kita pakai tangan baru dia masuk. Baik Bapak, ada lagi pertanyaannya atau sudah cukup? Ya itu aja, Bu. Jadi pencegahannya ya Pak ya? Ya, Bu, obat-obatnya bisa diminum apa aja, Bu, kalau memang ada yang resepnya, Bu, yang bagus. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak. Baik Dok, mungkin... Waalaikumsalam. Boleh Dok, langsung ditanggapi saja. Baik, terima kasih Pak Hengki atas pertanyaannya. Kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Hengki tadi, kemungkinan Pak Hengki itu kalau dia benar hemoroid wasirnya itu grade 3. Ya, karena apa? Disebut grade 3 karena dia sudah muncul benjolan pada saat BAB ya Pak ya. Kemudian dia tidak bisa masuk sendiri. Dia harus dimasukkan, itu grade 3. Grade 3 kadang bisa berdarah, kadang tidak berdarah. Nah, alhamdulillah pada Pak Hengki itu tidak berdarah. Bisa nyeri, bisa tidak nyeri. Nah, kalau dimasukkan nggak nyeri berarti belum nyeri ya. Berarti walaupun terjadi pelebaran pembuluh darah, terjadi hipertrofi dari mukosanya, tetapi peradangannya tidak terlalu banyak, ya, peradangannya tidak terlalu ada sehingga bisa dimasukkan dan itu tidak nyeri. Bagaimana pencegahannya? Sebenarnya kalau berbicara pencegahan harusnya pada saat grade 1, ya. Kalau sudah grade 3 berarti bagaimana terapinya? Karena kalau grade 3 itu sendiri itu riskan sekali terjadinya perdarahan. Nah, tetapi untuk mencegah terjadinya perdarahan, maka Pak Hengki konsumsilah makanan yang tinggi serat. Setiap Bapak makan, maka harus perbanyak sayur, perbanyak kacang-kacangan, perbanyak buah, ya. Kalau seandainya makan, perbanyak minum, ya, minumnya dicukupkan. Ya, jangan juga terlalu berlebihan ya, nanti sesak nafasnya. Kemudian kalau itu tidak terlalu membantu, sering keluar, bisa diberikan suatu bukan suplemen ya, obat yang dimasukkan ke anus. Fungsinya supaya apa? Dia pelicin supaya kotoran yang keluar itu tidak menyebabkan inflamasi atau peradangan. Kemudian pola hidup, BAB-nya juga harus rutin, sehari sekali atau sehari 2 kali, jangan sampai ditunda lama-lama karena dia akan menyebabkan kotoran menjadi keras seperti itu. Kalau terjadi perdarahan, maka segera hubungi dokter
terdekat Teh Hengki untuk mencegah perdarahan tersebut atau apakah perlu tindakan lebih lanjut. Begitu. Baik dok, jadi tadi kan kalau misalnya dari sharing penelpon tadi ada dua keadaan, yang mana yang satunya itu sangat berdarah selama 1 bulan, sedangkan yang satunya itu tidak berdarah. Nah Iya. kira-kira tuh lebih riskan yang mana nih dok? Ya, riskan yang berdarah. Yang berdarah Ya, tetap. tadi ya. Baik dokter, mungkin kita sapa lagi penelpon. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Ibu Dwi di Banjarmasin. Iya, Ya, jadi Bu, saya mau nanya. boleh di. Ya, saya 22 tahun. Iya. Ada benjolan di anus. Tapi tidak ada darah. Dan ini sedang hamil 8 bulan. Ibu boleh Bagaimana mungkin ini ya, Dok? diperkeras suaranya Bu? Saya ada tonjolan di anus. Iya, Tidak berdarah. iya. Lalu ini sedang hamil 8 bulan. Oh ini sedang hamil. Bagaimana penanganannya dan apakah bisa nanti melahirkan normal? Iya. Usianya berapa ini Bu? 22 tahun. 22. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Iya baik, terima kasih. Baik dok, ini mungkin cukup menarik ya. Dia ada hemoroid, kemudian juga sedang hamil 8 bulan. Boleh langsung ditanggapi Iya. dok? Ya, itu kasus yang sering Bu Dwi. Bu Dwi usia 22 tahun ya. Dulu nggak pernah ada benjolan, kemudian hamil, terjadi benjolan. Iya. Itu wajar. Wajar terjadi Bu Dwi karena orang hamil itu terjadi penekanan vena. Ya, vena cava inferior, vena di dalam perut. Kalau venanya tertekan, maka segera seluruh aliran balik dari kaki sampai perut itu ke jantung itu tertekan. Iya, iya. Istilahnya kongesti. Sehingga pada ibu hamil itu wajar terjadinya wasir. Cuma dijaga aja wasirnya nih, jangan sampai parah. Kalau cuman benjolan aja nggak ada komplikasi apa-apa ya nggak apa-apa. Dia nanti akan hilang sendiri setelah melahirkan. Bisa kan melahirkan normal? Ya bisa. Melahirkan normal atau tidak normal itu bukan dari wasir indikasinya, tetapi bagaimana indikasi dari ibunya, janinnya, kemudian kondisi jalan lahirnya. Wasirnya ya nggak apa-apa, itu hanya efek samping aja dari kehamilan. Contoh lain, orang terkena wasir dari penyakit sistemik, misalnya gangguan hepar, hati. Orang yang kanker hati, orang yang kena sirosis atau fibrosis hati, apa itu ya istilahnya dalam bahasa awamnya, ya saya lupa. Itu juga kadang dia terjadi wasir karena dia terjadi peningkatan vena porta, tekanan vena porta, sehingga wasir. Ya justru dengan wasir kita tahu oh ini terjadi peningkatan vena porta. Hamil ya tadi ya juga seperti itu. Jadi nggak apa-apa Bu Dwi, jalani saja, tetapi dicegah supaya jangan sampai terjadi komplikasi. Bagaimana mencegahnya? Ibu makan banyak serat, ya. Kemudian banyak minum air putih biar kotorannya nggak terlalu keras. Kemudian perbanyak BAB. Pengen dikit-dikit aja BAB aja nggak apa-apa, ya. Banyak makan buah, terutama buah pepaya, ya, bukan buah pisang, buah pepaya. Jadi kotorannya menjadi lebih lembut seperti itu. Kecuali kalau berdarah ya segera hubungi dokter. Ya pertama ke dokter kandungan dulu. Kalau dokter kandungan perlu mengonsulkan ke dokter penyakit dalam ya tentu akan dikonsulkan ke dokter penyakit dalam. Iya. Seperti itu. Berarti untuk keadaan ibu ini masih bisa kembali lagi ya dok ya? Seperti awal? Kalau kembali lagi atau tidak itu waktu yang jawab. Jadi iya. ada orang yang bisa nggak ada lagi, tapi ternyata ada juga yang wasirnya terus menerus ada akhirnya. Walaupun itu cuma grade 1 atau grade 2 aja, ya bisa. Ya itulah komplikasi. Ya bukan komplikasi ya itulah namanya kehamilan ya macam-macam. Iya, iya. Baik dokter, mungkin juga sekalian membantu pertanyaan masyarakat nih dok. Kalau misalnya sudah dia itu menyumbat di bagian luar, maksudnya tadi sudah derajat 4, otomatis itu kan sulit ya dok, BAB juga susah karena sangat nyeri sekali. Kemudian mungkin untuk kentut pun juga nggak bisa lagi ya dok ya? Bisa. Oh masih bisa ya? Selama ada saluran masih bisa. Karena banyak sekali yang saya lihat itu, maksudnya dari apa yang saya baca itu sampai
dia itu mengakibatkan banyak sekali penumpukan udara Ya, di gas. bagian perut sampai Ya. nantinya harus dibuka seperti itu, Dok. Ya, itu namanya dysmotility ya. Iya. Dysmotility itu macam-macam ya. Kalau terjadi penumpukan bisa karena obstruktif ya. Biasanya kalau sudah obstruktif itu bukan wasir lagi, itu mungkin keganasan. Tapi dysmotility itu bisa terjadi pada wasir. Misalnya seseorang nyeri luar biasa sehingga terjadi gangguan pasase pada pembuluh Usus, darah, usus ya, gangguan pasase, sehingga dia kontraksinya jadi lemes, lemah gitu. Kalau lemah apa yang terjadi? Aliran dari gasnya itu berkurang, kembung, akhirnya disebut dengan dysmotility. Obatnya apa? Obatnya kita berikan obat anti dysmotility, antiflatuen, ya bisa dengan memberikan pulisilen ya untuk menghilangkan itu, atau dengan prokinetik, dengan obat-obatan seperti domperidon atau metoclopramid. Tapi kalau wasir grade 4 walaupun sudah grade 4 asal ada lubang ya dia enggak sampai terjadi. seperti itu ya, Tapi Dok, ya? kenapa dysmotility? Karena nyerinya, sehingga ada beberapa refleks saraf yang menyebabkan dia malas untuk berkontraksi. Iya. Baik, Dok, mungkin closing statement, Dok. Closing statement dari saya yang penting bahwa orang atau masyarakat dengan BAB berdarah itu banyak ya diagnosa bandingnya. Diagnosa bandingnya bisa wasir, bisa karena penyakit radang usus besar, bisa karena keganasan atau kanker kita menyebutnya. Jadi kalau didapatkan itu segeralah kontrol, karena bukan itu yang menyebabkan kematian ya, tetapi perdarahannya itu menyebabkan seseorang menjadi kurang darah, anemia, sehingga menjadi shock, bisa menyebabkan kematian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan coba-coba. Artinya dalam coba-coba itu sering kita dengar ini ada iklan bisa ngobati wasir sembuh total. Ya, Maksudnya wasirnya alternatif grade berapa seperti itu, dulu Dok, ya? Grade berapa dulu? Bisa mengobati wasir, bisa menghentikan perdarahan dengan segera, dilihat dulu ya. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu tidak boleh, tetapi selektif ya, selektif, sehingga nanti masyarakat bukannya tertolong, bahkan malah menguras kantong ya, karena berharap supaya ongkosnya ringan, malah penyakitnya malah tambah berat. Akhirnya berat, datang lagi ke rumah sakit, makin banyak lagi ongkosnya ya. Dari awal-awal datang. Bagus lagi kalau masyarakat sekarang tercover BPJS, karena rata-rata rumah sakit sekarang sudah melayani BPJS, gitu aja ya. Jadi untuk wasir ini sendiri dia udah di cover BPJS ya, Dok, ya, untuk tindakan-tindakan yang akan dilakukan misalnya. Insya Allah ya, BPJS tidak nanggung kalau kosmetik, nggak nanggung ya, penyakit-penyakit akibat penyalahgunaan tidak nanggung, penyakit-penyakit karena kecelakaan yang ditanggung sudah oleh jasara harja tidak ditanggung, tapi kalau wasir ya ditanggung. Baik, Dok, mungkin yang harus diketahui juga untuk masyarakat yang ada di rumah sekarang, untuk pencegahannya ini apa, Dok? Oke, seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa wasir itu kemungkinan pada tiap orang itu ada ya, tapi kita tidak mengetahui sampai terjadinya gejala. Jadi usia kita yang masih 20, mungkin usia yang 30, segeralah melakukan pola hidup yang sehat. Makan banyak sayur ya, entah itu sayurnya mau sayur yang berkuah atau tidak berkuah, yang penting seratnya ada. Kemudian berbanyaklah makan buah-buahan ya, terutama buah-buahan yang menolong tinja supaya kotoran supaya menjadi lebih lunak, seperti buah-buah pepaya ya. Kemudian yang ketiga, konsumsi air putih yang cukup. Kekurangan air putih juga menyebabkan kotoran menjadi keras. Kemudian yang keempat, aktivitaslah yang beraktivitas mobilitas yang bagus. Cukup Jangan ya, Dok, terlalu banyak duduk ya, karena terlalu banyak duduk juga menyebabkan peningkatan tekanan vena ya. Kan dia terjadi tekukan ya, sehingga banyaklah mobilitas. Seperti itu saja pesan dari saya. Ya, Dok, mungkin satu lagi nih, Dok. Katanya itu kalau misalnya sedang wasir itu malah bisa duduk di atas air hangat seperti itu, apakah benar? Bisa mengurangi? Prinsipnya untuk mengurangi peradangan ya. Peradangan kan macam-macam cara nih ya. Bisa dengan obat-obatan, bisa dengan cara penyinaran, bisa dengan cara memberikan termodinamika ya. Jadi mungkin saja bisa. Tetapi dengan catatan itu belum parah. Kalau sudah grade 3 perdarahan, grade 4 ya mau di air panas, di air hangat ya nggak ngaruh. Iya.
Baik dokter, sangat bermanfaat sekali pada sore hari ini kita membicarakan mengenai masalah wasir. Dan ternyata wasir ini dia tidak bisa dianggap remeh ya, meskipun masih derajat 1 yang hanya gejalanya itu gatal-gatal pada bagian anus, kemudian minimal nyeri dan masih belum berdarah. Nah baik pemirsa, bagi Anda mungkin yang mengalami hal yang serupa, mungkin segera saja untuk periksa ke dokter Anda untuk nantinya akan ditangani secara lebih lanjut. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan jangan lupa terus selalu saksikan program acara Keluarga Sehat yang sekarang tayang setiap hari Senin masih di jam yang sama, yaitu jam 4 sore, masih bersama narasumber-narasumber yang nantinya kita akan undang lagi ke sini, dan juga dengan tema yang mungkin nantinya berbeda-beda lagi, yang pastinya sangat bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga Anda. Saya Yuda Kusnia Rohmatin beserta kru yang bertugas pada sore hari ini, dan juga mewakili narasumber kita Dr. Meldi Muzada Elva, spesialis penyakit dalam. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.